Bentar. Oke, mari kita mulai record kita dengan seperti biasa, struggle. Ya, aku udah. Karena kebetulan ini videonya cuma 20 menit, padahal kita butuh setengah jam, ya kan? Konten, tunggu iklan. Ya, terima kasih. Kali ini disponsori oleh Corn Chips Happy Toast. Kenapa? Karena saya lapar, tapi nggak kayak lapar yang lapar banget gitu loh. Jadi lapar ngemil aja. Soalnya punya kebab tapi nggak dimanfaatkan juga. Kayak lagi nggak pengen makan kebab right now gitu. Ya, baiklah, dapat dipahami. Aku mending makan yang mana? Yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Jangan yang choco pie, nanti nyangkut di gigi. Tuh. Tapi aku juga belum pengen beng-beng. Ada yang Ovaltine? Iya. Gede banget, Le. Kamu tahu kamu nggak harus menghabiskannya dalam sekali makan kan? Aku bisa menghabiskan dalam sekali makan sih. Iya, ini tidak biasa. Hehe. Mencari karet. Kuciran aja lah ya ntar. Yaudah, mari kita membukanya. Sebentar, sebelum kebablasan ya. Kita berarti butuh sampai jam 12 lebih 30. Ya nggak sih? Mari struggle sampai 12.10. Lama banget, Ais. Ya kan nggak apa-apa. Demi kelancaran. Bisa nggak Sound of the Struggle saya ditaruh di tengah gitu loh, biar lebih natural. Oh ya. Yaudah deh, yuk. Tapi aku masih pengen bukanya dulu. Ya udah buka dulu, nggak apa. Dulu aku buka kayak gini. Yaudah lah, nggak apa-apa. Jujur aku belum pernah makan ini, Le. Oh, kayaknya pernah deh. Lumayan kok. Nanti rasanya kayak yang apa yang warna hijau luarnya, yang bungkusnya hijau. Sari gandum. Ih, enak baunya. Wow. Enak. Wow. Enak banget, deh. Rate. Infinity per 10. Oke. Mari kita mulai. Boleh nggak sih kayak gini? Ya. Bentar, kita mulai. Assalamualaikum. Aku belum share sound. Udah? Hah? Kok udah masuk suaranya? Kok aneh? Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Masuk kok. Ya, alhamdulillah. Ini adalah video terakhir ya tentang seri ini ya, mengenai homomorfisme grup. Jadi kita akan membahas mengenai teorema utama homomorfisme grup. Nah, idenya di sini kenapa? Karena ya di video yang sebelumnya tapi kurang kencang dong. Tapi kurang kencang deh, tolong di. Nah, biasa kan kalau misalkan share sound aku punya opsi mute shared sound ya. Aku nggak ada. Jadi sepertinya kau belum share sound tanda-tanya atau gimana? Belum berarti. Kayak struggle-nya beneran struggle ya. Jadi ini adalah video terakhir ya tentang seri ini ya, mengenai homomorfisme grup. Jadi kita akan membahas mengenai teorema utama homomorfisme grup. Nah, idenya di sini kenapa? Karena ya di video yang sebelumnya, yang ketiga, kita sudah membahas mengenai homomorfisme natural ya di situ. Dan ada sesuatu yang menarik, apa yang homomorfisme homo whatever natural itu apa?
Buka catatan yuk. Normal. Bukan subgrup normal ya? Natural, cuy. Oh, sorry. Natural maksudku. PSA. Oh. Kenapa aku nulisnya homomorfisme pi? Yang mana G, tanda panah, GN. Gue lupa banget nulis apa ini. Oh, tunggu. Mari kita membaca. Jika ada subgrup normal N dalam grup G star, maka terbentuk grup faktor G garis miring N sama dengan kurung kurawal GN, sedemikian sehingga G anggota G, kapital, kurung kurawal. Terhadap operasi G1N star G2N sama dengan G1 G2N. Itu kalau membacakan, paham atau enggak? Jangan ditanya dong. Ini tuh mau dinilai videonya. Jangan dibicarakan. Ya, maaf. Silakan dilanjut videonya. Ya udah. Hehe. Yang terjadi kalau kita melibatkan grup faktor dengan grupnya, dan kita ada homomorfisme ke grup yang lain atau mungkin grup yang sama ya. Jadi kita punya dua grup, ya bisa beda bisa sama ya di situ ya konteksnya di sini. Nah, kita punya pernya dan ya bagaimana hubungan antara mereka. Oke. Jadi sebelumnya kita punya elemen identitas di G ya kan dari sifat dasarnya ya. Jadi kalau kita punya homomorfisme dari G ke G aksen, nah homomorfismenya itu mengawetkan elemen netral. Jadi identitas di G itu dipetakan ke identitas di G aksen, ya kan? Nah, jadi kita punya ya pasti ada elemen di G yang dikawankan oleh F ke ya identitas di G aksen. Nah, kita kumpulkan semuanya dan kita sebut himpunannya itu setelah kita himpun ya semuanya ya. Jadi semua yang dikawankan ke identitas di G aksen itu kita sebut dengan kernel F, yaitu ya semua anggota G yang petanya oleh F adalah E G aksen. Jadi petanya itu elemen netral di G aksen. Dan kenapa ini tadi penting? Karena untuk menjamin bahwa kernel F itu tidak kosong, karena ya minimal ada elemen netral dari G kan. Jadi pasti tidak kosong. Nah, lebih lanjut, ternyata dia tidak hanya grup biasa ya di sini ya kernel F ya. Kan kita bisa menunjukkan dia grupnya kan. Pertama ya elemen netral sudah masuk, itu kan sudah modal ya. Asosiatifnya bawaan lah. Berarti kan tinggal yang bagian inversnya kan. Atau kita mau gunakan syarat perlu dan cukupnya juga boleh kan. A, B inversenya itu masuk, itu juga bisa. Dan dia tidak hanya itu, dia juga merupakan subgrup normal ya. Untuk buktinya ya saya serahkan untuk latihan karena kan sudah ini ya, sudah belajar kan tentang subgrup normal, tentang grup faktor, tentunya ya ini bukan sesuatu yang sulit lagi. Nah, karena kernel F-nya itu merupakan subgrup normal, artinya apa? Kita bisa membentuk grup faktornya, yaitu ya G-track kernel F itu ya ini dari definisi saja ya, definisi grup faktor. Kalau kita ambil subgrupnya adalah kernel F.
operasinya ya sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di grup faktor. Jadi kurang lebih semuanya sama. Dan kita juga punya, kalau kita punya pemetaan, selalu kita bisa himpun image, ya kan? Jadi hasil petanya ya, semuanya. Nah, kita himpun di imf, oke ya. Jadi image F itu ya semua elemen yang di G aksen yang punya kawan di G kan. Jadi itu imf. Nah, kita juga bisa memperlihatkan bahwa image F itu merupakan subgroup. Sekar. Ya, Paham nggak? enggak. Otakku ngawang. I'm just here to eat chips, baby. Terus gimana? Jujur nih ya, kalaupun diulang aku nggak bakal paham. BTW maaf banget yang menilai video ini kayak hehe. Kalau kakak gradernya sampai detik ini juga, sebelumnya kami mohon maaf banget, bener-bener kayak nggak tahu Kak, kebetulan kita bikinnya jam 12 malam gitu kan. Ya, gimana ya, ini tuh bukan salah siapa-siapa kecuali kami. Tuh. Udah kerjain malam-malam, nggak paham lagi. Kayaknya memang bukan nature-nya PSA untuk dipahami gitu loh. Untuk kita pahami. Untuk kami pahami. Gimana dong? Ya, gimana? Lanjut Apakah aja. dengan mengulang akan membantu? Sepertinya tidak. Lanjut aja lah ya. Ya. Udah. Mau ngambil minum dulu deh. Oke. Bentar ya. Hai. I'm back. Ayo mulai lagi. Oke, let's go. Nah, selanjutnya kita berikan beberapa contohnya ya di situ ya. Jadi misalkan di sini yang contoh paling awal ya kan tentang homomorfisme group. Nah, kita punya F-nya itu dari R ke R+, kita punya E pangkat X ya, di sini ya Fx-nya. Nah, kernelnya bagaimana? Semua yang dipetakan ke 1. Kenapa? Ya, karena 1 ini elemen identitas di R+. Jadi E pangkat X sama dengan 1 dari kalkulus, solusinya tunggal, yaitu hanya X sama dengan 0, yaitu 0. Nah, di sini, kalau kita punya kernel F itu hanya singleton elemen netral saja, nah ada sifat tertentu nantinya kan. Jadi ada sesuatu yang menarik lah di situ. Karena kan kita sudah membahas ya di homomorfisme group itu kan bisa cari balikannya kan. Nah itu kenapa ya, salah satunya ya alasannya karena ini ya. Jadi akan berhubungan lah dengan injektivitasnya kan. Jadi lebih lanjut kita bisa melihat di sini. Kalau kita punya sebarang bilangan real positif A, kita bisa ambil len-nya, ya kan? Kalau misalkan dia ini ya, F dari len A itu kan jadi E pangkat len A kan sama dengan A. Jadi, ya kita peroleh image dari F itu ya semua bilangan real positif. Karena kita ambil semua yang di sini kan, di kodomain. Ternyata semua punya kawan,
berarti kan semuanya itu anggota image F. Contoh lain, kalau kita punya di contoh yang kedua ya, yang berhubungan tentang homomorfisme, kita punya GL2R ke R star, kita pakai determinan kan itu kan. Nah, di situ kita punya apa? Kernelnya itu kan berarti semua matriks ukuran 2x3 yang invertible dengan entry-nya semua bilangan real, jadi ABCD-nya ini anggota R, yang mana karena dia punya inverse ya, berarti kan di sini nanti nih kan kita punya identitas di R star itu kan 1. Jadi kalau kita mau cari kernelnya berarti cari yang dipetakan ke 1. Nah, yang determinannya 1 kan ketika AD dikurang BC sama dengan 1. Ya kan? Nah, di situ kita peroleh ya kernelnya ya semuanya ini yang determinannya 1. Jadi secara umum sebenarnya kalau kita punya di matriks terutama 2x2 ya atas R ya, determinannya itu kan asalkan determinannya punya inverse kan berarti matriksnya punya inverse kan. Tapi kalau di R, ya yang penting determinannya tak nol kan, berarti artinya kan. Dan tidak semuanya determinannya 1. Jadi ya kita ambil saja yang determinannya 1. Oke. Nah, bagaimana dengan image-nya? Nah, kita mau lihat ini ya, tadi ya di R star ya. Jadi, kita mau mencari siapa yang ada ini prapetanya ya. Jadi kita ambil sebarang A di R star, ternyata kita bisa bentuk suatu elemen yang, nah elemen tersebut ketika dipetakan oleh F, dia akan sama dengan A. Ya berarti artinya apa? Semua elemen yang di sini di R star itu punya kawan di L2R. Jadi artinya adalah image-nya ini ya sama dengan R star. Dan kita bisa lihat bedanya ya di situ ya. Jadi bisa kita cek kan di sini kernelnya kan tidak hanya yang identitas saja, dan di sini sebenarnya kawannya di sini juga belum tentu tunggal ya. Jadi ya bisa jadi yang di sini ada satu elemen, nah nanti prapetanya itu lebih dari satu kan, sangat mungkin. Jadi dua elemen yang sama di dua elemen yang berbeda yang di domain itu bisa jadi dipetakan ke elemen yang sama di domain. Nah, berkaitan dengan itu, jadi kita lanjutkan lagi pembahasannya mengenai itu tadi ya, grup faktor, terus ada kernel, ada image kan tadi kan. Jadi ada 3 hal yang ingin kita lihat di sini. Pertama adalah kernelnya, image-nya, dan grup faktornya. Nah, mungkinkah kita mencari hubungan antara 3 struktur grup tersebut, ya kan? Karena ya sangat wajar kan kita mempertanyakan itu kan. Tentunya jawabannya ya, dan ya kita fasilitasi ya sifat-sifat tadi itu kita nyatakan dalam teorema utama homomorfisme grup. Karena panjang sekali, jadi selanjutnya disingkat TUHG ya. Jadi ya sama saja. Jadi yang dimaksud TUHG itu di sini ya teorema utama homomorfisme grup. Kan pas kan ini. TUHG. Jadi sebelumnya kita ini ya ingat-ingat lagi ya beberapa sifat fungsi, jenis-jenis fungsi khususnya. Nah, fungsi itu ada yang injektif. Nah, kalau misalkan dia homomorfisme plus injektif, kita sebut dengan monomorfisme. Terus kalau dia homomorfisme plus surjektif, kita sebut dengan epimorfisme. Jadi contoh monomorfisme itu yang di depan tadi, ya kan? Yang di depan yang E pangkat X itu kan mono ya. Dan contoh yang epi itu ya yang paling belakang tadi. Yang depan pun juga sebenarnya ini ya. Yang ini tadi kan juga sebenarnya bisa kita lihat ya,
contohnya tadi image-nya di sini kan juga R+ kan, berarti ini juga epi ya. Dan mono di sini. Tapi di sini dia bukan monomorfisme, tapi dia epi. Oke ya. Terus isomorfisme, kalau F-nya bijektif, berarti bisa kita lihat ya. Yang paling depan itu ya bijektif. Terus disebut endomorfisme. Nah, ini karena ya ketika kita melihat G dan G aksen itu bisa kita ambil sama. Jadi kalau kita ambil dia sama dan homomorfisme, kita sebut F-nya itu endomorfisme. Dan nah, terakhir kita sebut automorfisme kalau F-nya bijektif plus dia endo ya di situ ya. Jadi homomorfisme plus G sama dengan G aksen. Nah, kalau misalkan ada fungsi dia homomorfisme plus bijektif, kita katakan dua struktur ini isomorfis atau isomorf ya. Jadi G itu isomorf dengan G aksen. Ya, kalau ini tadi ada isomorfisme dari G ke G aksen. Dan kita katakan di situ struktur dari grup G dan G aksen itu ya strukturnya sama lah, tanda kutip ya. Kalau kita melihat elemennya itu ya tentunya berbeda, operasinya juga bisa berbeda ya. Tapi secara sifat-sifatnya nanti akan sama kalau dia isomorfis. Nah, sekali lagi diingat lagi ya, waktu kita membahas ini, fx sama dengan e pangkat x, kita tahu dia injektif, jadi monomorfisme. Karena ya bisa kita lihat ya di sini ya, kernelnya itu 0 kan, dan hanya 0 saja maksud saya. Dengan 0 itu elemen netral di R. Nah, secara umum kita punya, kalau kita mengecek injektifnya itu kan mungkin bisa jadi tidak efektif kan. Jadi kita bisa mengecek injektifnya atau monomorfismanya itu dari kernelnya. Jadi kita punya teorema ini diberikan sebarang homomorfisme grup F ini. Nah, F itu dikatakan monomorfisme jika dan hanya jika, jadi dua arah ya di sini ya. Kernel F itu isinya hanya ini sebenarnya ini ya, bukan G aksen ya. Jadi ini harusnya G ya. Jadi elemen netral di G. Kalau isinya hanya elemen netral di domainnya, nah dia akan jadi monomorfisme. Jadi tidak perlu mengecek injektifnya. Dan nah ini teorema utamanya bunyinya seperti ini. Nah, kalau misalkan ingin penjelasan yang lebih lengkap, terus ada, ya kan biasanya beberapa mahasiswa itu kan lebih prefer kalau berupa tulisan ya. Jadi bisa cek di kolom deskripsi, saya sudah pernah menjelaskan di video tersebut. Ya full pakai tulisan ya, barangkali lebih mudah untuk dipahami. Jadi kalau yang ini lebih ke overview cukup singkatnya dan tidak pakai tulisan tangan ya. Kalau ingin yang pakai tulisan tangan bisa cek sekali lagi di kolom deskripsi ya. Oke, jadi kita punya F aksennya ini dari G per kernel F ke image F. Dan dia kita bisa tunjukkan bahwa F-nya itu isomorfisme ya. Dengan ya tentunya kita harus mendefinisikan kan F aksennya itu apa ya. Jadi F aksennya itu membawa, karena domainnya di sini G per kernel kan berarti ya bentuk elemennya seperti ini kan. Image F-nya apa? Ya paling mudah ditebak ya FG. Jelas ya. Jadi yang ini dibawa ke sini ya. Oke, untuk buktinya well define-nya jelas. Kenapa? Ya kan kita ini ya punya pengawanan seperti ini, kita punya G1 kernel F sama dengan G2 kernel F, itu kan artinya kita punya FG1 sama dengan FG2 kan. Terus yang kedua homomorfismenya bagaimana? Kalau kita punya dua kelas di sini, ini agak sedikit rancu ya karena harusnya ada kurungnya, tapi nggak masalah lah. Intinya ini operasi yang di kelasnya, ya kan? Ini ada operasinya yang di kelasnya. Nanti jelas ya dari definisi F aksen kita punya dia akan sama dengan FG. Ini kan jadi FG1
dikali FG2 juga kan. Berarti kan artinya F aksen dari yang ini dikali F aksen dari yang ini kan. Injektifnya bagaimana? Berarti kan ya bisa, sebenarnya bisa lihat dari kernelnya juga, tapi bisa dari definisi injektif juga nggak ada masalah kan. Jadi kita ambil dua petanya yang sama, kita tunjukkan pra-petanya juga sama ya dari dua-duanya. Jadi di dalam kurung ini kita tunjukkan dua-duanya sama. Terus yang surjektifnya ya kita ambil sebarang anggota ini. Ya jelas ya, kita bisa ambil ini kan G kernel F, karena kan di sini image F kan. Kita punya ya dari definisi image sebenarnya. Jadi kita bisa muncul G ini. Itu dari situ. Nah, jelas di situ itu untuk ini ya arahan buktinya ya. Untuk bukti detailnya bisa cek di kolom deskripsi sekali lagi ya. Untuk yang bukti detail pakai tulisan. Nah, selanjutnya sebagai ilustrasi kita punya seperti ini kan. Kita punya G, kita punya G aksen. F-nya itu dari G ke G aksen. Nah, F aksennya itu dari mana? Ya G per kernel F ke image F ya. Jadi bukan ke G aksen tapi ke image F secara khusus. Dan F aksennya itu kita bisa tunjukkan tadi sebagai isomorfisme. Jadi kalau kita buat diagram ya kan. Kita punya G di sini image, di sini G per kernel, dan ini diagram komutatif ya. Maksudnya diagram komutatif itu, jadi kan ini dari G ke image F itu kan ini ada F ya. Nah nanti F-nya ini akan sama dengan ya ini bundaran ini ya. Jadi yang F aksen ini bundaran P ya. Nah ini maksudnya apa? Kalau kita punya suatu elemen A di G, A-nya itu dipetakan ke A kernel F. Nah, nanti A ini karena F itu memetakan A ke FA, nah ini juga memetakan ke FA. Dan kita bisa menunjukkan secara umum, ya kan, menggunakan TUHG ini, teorema utama homomorfisme grup. Kalau kita ingin menunjukkan seperti ini, ya kan, berarti kan kalau kita pakai itu tadi, kita menunjukkan yang bawah itu kernel, yang sini itu image. Artinya apa? Kalau ini image, berarti kan sama saja menunjukkan F-nya itu surjektif. Terus selanjutnya, menunjukkan ini kernel. Berarti kan tunjukkan ya, kernel F-nya sama dengan N. Nah, itu cara menggunakan TUHG secara. Ya, pada dasarnya kita punya ini tadi, isomorfismanya. Kalau mau memakai itu, ya berarti kita hubungkan dengan teorema yang kita. Dan sekali lagi ya, untuk bukti fullnya, bukti lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan tentang teorema utama homomorfisme grup. Dan ya kenapa ini penting? Karena ada banyak hal yang dapat ditunjukkan dengan jauh lebih mudah menggunakan teorema ini. Karena kan ya yang terakhir tadi ya, kita tinggal nunjukkan subjektifnya dan kernelnya. Selesai. Karena ya beberapa hal mungkin lebih rumit lah kalau misalkan kita kerjakan langsung. Oke, sekian saja video kali ini. Jadi ini minggu ini cuma bisa satu video, dikatakan video terakhir ya dari rangkaian dari awal. Nah, nanti ada seri selanjutnya mengenai aplikasinya dari TUHG. Jadi ya bisa dilanjutkan lah, karena ada beberapa hal yang secara khusus kita bisa peroleh dari TUHG tadi ya. Jadi kalau kita ganti yang pernya jadi apa nanti gimana kan. Jadi itu kan sesuatu yang menarik juga untuk dilihat. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu doang cuy. Tapi aku nggak yakin kalau kita udah 30 menit. Jujur aku juga nggak yakin. Ya udah kita ngobrol dulu sampai 30 menit. Tadi aku lihatnya. Oh my god, struggle banget kita kayak di tengah-tengah nggak ngomong sama sekali.
Oh, nah sekarang saya itu disponsori oleh dessert box Om Iya, Bein. tadi dessertnya masih ada. Masih sisa setengah sekarang. Wow. Tengahnya lagi buat besok. Iya. Buat hari ini maksudnya. Iya, karena hari ini sudah besok. Karena besok sudah hari ini. Betul. Bagaimana dengan snackmu? Oh iya, aku berhenti makan karena lebih asik main ini. Hehe. Jam berapa kita berhenti supaya aman? 35 nggak sih? 35. Tadi aku lihat 12:05 soalnya. Baik, aku akan mengisi botol minum terlebih dahulu. Aku mau lanjut makan. Aku pikiran mau masak spaghetti deh hari ini. Hari ini tuh nanti pagi. Siang. Sore. Kau masih ada kebab loh. Oh iya benar. Kemungkinan sorenya makan di luar nggak sih? Mau rapat kan? Ya udah siang. Besok aku tanya Kak Laila dulu ada offline apa enggak? Aku ada rapat master sih besok. Oh iya, cepet banget. Iya. Semangat. Trims. Aku belum daftar. Nggak cepet dong. Acaranya sudah sebulan lagi. Oh iya bener. Sebulan lebih dikit, sebulan seminggu. Tuh juga. Semangat, Kak Or. Trims. Dikit sih itunya. Tapi memberku juga dikit. Stop record dulu nggak sih? Sudah Ya 35. baik. Trim sudah mendengar obrolan ngalor ngidul kami. Maaf. Assalamualaikum. Tidak bermutu. Dadah. Bye-bye. Tidak derpauha.